Pernah ngerasa nggak sih tiap gajian itu kayaknya cuma numpang lewat aja di rekening? Nah, di sini kita bakal ubah total cara pandang itu. Kita akan sulap gajimu bukan lagi cuma buat nyambung hidup, tapi jadi mesin yang bisa mencetak aset buat masa depan kamu. Yuk kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Selama ini, gaji kamu yang kerja buat kamu, atau malah kamu yang bener-bener kerja buat ngejar gaji? Kalau kamu ngerasa seneng banget pas tanggal gajian, tapi langsung cemas pas deket-deket akhir bulan, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini pertanyaan besar yang akan kita pecahin bareng-bareng. Gaji itu kan harusnya jadi teman baik kita ya, tapi kok seringnya malah berasa kayak musuh yang bikin kita kejebak di siklus yang sama terus. Melelahkan banget. Uang datang, toto udah pergi gitu aja. Yuk kita bongkar kenapa ini bisa kejadian terus-terusan. Nah, coba lihat deh, pola-pola ini kedengeran familiar nggak? Gaji ludes cuma buat kebutuhan hari ini. Terus nabungnya nunggu kalau ada sisa, yang seringnya sih nggak ada. Dan yang paling penting, kita sering nggak sadar bedanya aset yang masukin duit ke kantong sama liabilitas yang justru ngeluarin duit. Intinya, kita nggak punya sistem. Ini bukan berarti kamu boros loh, tapi mungkin strateginya aja yang belum pas. Kalau pola-pola tadi kita diemin aja. Nah, kita bakal masuk ke perangkap yang lebih besar, jebakan gaya hidup. Ini tuh siklus yang bahaya banget. Risikonya buat jangka panjang serius loh. Dan dampaknya, wah ini bukan main-main. Kita bakal terus-terusan hidup dari gaji ke gaji. Susah banget buat naik kelas. Dan yang paling seram, masa depan kita jadi penuh sama rasa cemas dan ketidakpastian. Ini alarm yang harus kita dengerin dari sekarang. Sering banget kita tuh kemakan mitos. Ngerasa gaji kekecilan buat jadi aset? Salah. Faktanya yang penting tuh konsisten, bukan seberapa besarnya. Nunggu gaji gede dulu buat investasi, justru kebiasaan itu harus dibangun dari gaji pertama. Mikir aset itu cuma properti mahal? Nggak juga. Aset itu bisa macam-macam, mulai dari tabungan, investasi reksadana, sampai usaha kecil-kecilan. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini semua berawal dari satu perubahan cara pikir yang paling mendasar. Kita harus mulai lihat gaji bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat. Alat buat membangun sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu aset. Jadi, apa sih aset itu? Gampangnya gini, aset itu adalah apapun yang bisa menghasilkan uang buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur sekalipun. Kebalikan total dari liabilitas atau barang konsumtif yang kerjaannya cuma ngambil duit dari kantong kamu. Analogi ini pas banget buat ngegambarin poinnya. Bayangin deh, setiap gaji yang kamu terima itu kayak sekantong benih. Kamu punya pilihan, mau langsung dimakan sekarang biar kenyang hari ini, atau mau ditanam, dirawat biar nanti bisa panen berkali-kali lipat di masa depan. Pilihannya ada di tangan kamu. Tentu aja, cuma ganti mindset doang nggak cukup. Kita butuh strategi yang praktis. Tenang aja, ini ada rencana langkah demi langkah yang bisa langsung kamu coba. Yuk kita bedah sama-sama. Biar kebayang, kita lihat contoh si Dwi. Gajinya 6 juta sebulan. Dulu dengan pola lama, uang buat masa depan cuma nyisa 500.000. Tapi lihat deh, begitu dia pakai pola baru, porsinya buat tabungan dan investasi langsung loncat jadi 1,2 juta. Lebih dari 2 kali lipat. Bahkan ada budget khusus buat pengembangan diri. Nah, ini kuncinya. Nah, ini dia visual dari pola Bari tadi. Rumus impel 50-20-20-10, 50% buat kebutuhan pokok, 20% ini yang penting, langsung diamankan buat bangun aset masa depan, 20% lagi buat nikmatin hidup sekarang biar nggak stres, dan 10% buat investasi ke diri sendiri. Seimbangkan, realistis, dan bisa jalan terus. Jadi mulainya gimana? Gampang, ikutin aja peta jalan ini. 3 bulan pertama, fokus ke fondasi dulu. Bikin pos-pos pengeluaran, pasang auto debit buat nabung biar nggak lupa, dan yang paling krusial, bangun dana darurat. Setelah itu, baru kita naik level ke jangka menengah dan panjang, bangun aset yang lebih serius. Pelan-pelan aja, yang penting mulai. Kita udah lihat masalahnya, udah lihat juga solusinya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal yang paling penting. Kendali atas masa depan finansialmu itu 100% ada di tanganmu sendiri. Sekarang, saya mau kamu coba renungin pertanyaan ini dalam-dalam. Kalau amit-amit besok kamu berhenti kerja, apakah keran pemasukanmu langsung mati total? Atau kamu udah punya aset yang bakal terus ngasih kamu penghasilan? Jawaban dari pertanyaan ini yang nentuin seberapa merdeka kamu secara finansial. Dan inilah inti dari semua obrolan kita.
Ada beda besar antara sekedar pakai gaji buat bertahan hidup dari bulan ke bulan dengan pakai gaji secara sadar buat membangun kehidupan yang benar-benar kamu impikan. Jadi, ingat ya pesan ini baik-baik. Masa depan finansialmu itu bukan ditentukan oleh seberapa besar gajimu, tapi oleh seberapa pintar kamu mengaturnya. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok. Langkah pertama kamu menuju kebebasan finansial bisa kamu mulai hari ini, detik ini juga.